Hai semua, gua Wasa dan selamat datang di segmen Automotif. Ya, kali ini gue mau ngebahas helm lagi ya. Kalau nggak salah berarti ini udah video keempat gua ngebahas soal helm ya guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum aware juga, kenapa gue juga intinya di channel ini bahasnya selain gadget tuh kemarin ada sepatu, sekarang ada helm, kemarin juga bahas motor ya, PCX dan coming soon gue masih mau bikin yang Fazio nanti kalau udah rada senggang dikit. Nah ini bahas helm di tengah-tengah kesenggangan sama handphone-handphone yang banyak launching banget sih di bulan-bulan, apalagi bulan puasa kayak sekarang ya. Intinya teman-teman tuh mesti cek deh about di channel gue ini di nama Wasa Wirman, itu ada keterangannya kenapa gue juga bahasnya nggak cuma gadget doang sekarang. Karena kan ya ini channelnya aja kan nama pribadi, jadi ya gue ngebahasnya soal hobi-hobi gue. Tapi tetap sih main core-nya itu lebih banyak di gadget, karena yang paling gampang disyutingin, paling gampang dibawa kemana-mana, paling gampang dibahasnya juga sebenarnya ya gadget. Intinya kayak gitu ya. Ini helm gue dapetin hasil apa istilahnya tuh baku hantam online, karena ini adalah helm lokal yang lagi-lagi viral setelah kemarin bahas yang Kairos viral dan menjadi goib, harganya resell, dan sekarang kali ini keluar lagi. Cuma resellnya gue sempat ngelihat sampai harga 4 juta, 4.500.000 sih, rada mahal ya. Karena ini tuh tipenya yang NJS ZX1R R gitu ya, cuma yang ini yang karbon. Dan mereka tuh ada ngeluarin 3 motif karbonnya. Yang pertama adalah karbon twill yang warna doff, terus karbon twill kedua yang warnanya itu adalah glossy, dan yang forged carbon. Nah, yang forged carbon ini yang finishingnya itu glossy. Harga retailnya itu 3,3 juta, tapi buat teman-teman yang bilang segitu mahal, ntar dulu deh. Karena ini adalah helm forged carbon lokal, satu-satunya saat ini di Indonesia yang pembuatnya itu adalah NJS. KYT nggak ada, dia bikin yang twill. Nah soalnya kalau ngomongin yang forged carbon, setahu gue tuh ada merek luar AGV, GPRR, Futuro. Baru ada itu doang, tapi dia finishingnya itu dia matte doff gitu ya. Harganya itu 24 juta. Men, 3,3 juta dibanding 24 juta. Kalau menurut kalian itu selisihnya sedikit, ya udah beli aja yang AGV sih saran gue. Tapi kalau menurut teman-teman selisihnya itu banyak, 3,3 juta ke 24 juta, ya gue sih nggak salah pilih. Gue rebutan beli yang ini dan dapat. Waktu itu sebenarnya juga dapat, cuma size-nya bukan yang size gue mau. Ini size yang paling kecil, size S, karena lingkar kepala gue juga kecil. Ini video tuh lebih kenanya ke review juga, karena ini dia helmnya. Ini helmnya udah ada, udah gue pakai selama semingguan lebih, udah gue ganti juga visornya jadi yang warna iridium blue. Udah gue taruhin patchstock juga seperti ini guys. Tuh. Ya, sebelum bahas ke helmnya, gue kasih tahu dulu isi dalam boxnya itu seperti apa dari kamera yang di atas, biar lebih detail. Oke, jadi boxnya kayak gini. Bagian atasnya quality pass sudah gue gunting lah ya pastinya. NJS helmet, terus sebelah sininya nih tipenya ZX1R Carbon Forge. Udah ada dapat pin lock juga. Terus seperti ini gambarnya. Samping sininya seperti ini, dan di samping sini juga ZX1R. Hashtagnya gue suka, local pride. Nah, isi di dalamnya mirip-mirip kayak Kairos yang kemarin sih. Nih pertama dari busanya yang ini kita tuh dapat kayak semacam stiker-stiker gitu, sama buku petunjuk penggunaan, sama tokonya kan gue beli di Sarang Helm. Jadi dapat stiker si Sarang Helmnya. Nih tuh, panduan pengendara atau Rider's Guide bahasa Inggrisnya. Terus nih, ini ada 2 visor karena emang gue udah beli lagi yang iridium blue-nya tadi ya. Tapi yang aslinya tuh kita dapatnya yang visor standar, yang clear, dan yang kedua kita dapat ZX1R Smoke. Jadi dapat smoke sama yang clear aslinya. Terus gue beli lagi yang iridium blue-nya ini. Terus isi dalamnya juga ini dapat kaos. Kaosnya ini kalau gue DM tokonya selama persediaan masih ada. Dapat kaos ini gue size-nya yang M. Gambarnya seperti ini, ZX1R Carbon. Terus di lengan kanannya ada hashtag NJS Local Pride. Sebelah kiri sama juga hashtag NJS Local Pride. Dan di belakangnya NJS Helmet. Dan nih dapat fog resistant lens dari Pinlock. Udah sih isi dalamnya kayak gitu aja ya. Oke, ini dia helmnya. By the way, sebelumnya nih thank you banget dari teman-teman kemarin nyaranin beli donat helm biar gak pentok-pentok bang helmnya, sayang-sayang. Jadi ya nih gue jajan kemarin pas main ke RC Moto Garage. Gitu, thank you loh guys. Kalau ngeliat fisiknya dia cuma ada ventilasi di bagian atas ini doang, kanan kiri dibuka. Ini sekarang keadaan dibuka, kalau ke depan ditutup.
Itu terus nih juga spoiler udah masang punyanya si Kairos, punyanya ZX1 emang bisa yang dipakai sama kayak di Kairos kemarin. Nah intinya kayak gitu. Terus nih dia kaca visornya udah flat, gue ganti yang iridium blue, buka segini, tuh sudah ya. Ini ngomong-ngomong masih gampang lepas, soalnya lemnya masih kurang ketat kalau menurut gue bawaannya. Jadi nanti gue lem lagi aja. Nih biarin lepas aja dulu ya. Tapi aslinya ya seperti ini guys. Udah ada si spoilernya juga kok sedikit. Ini Forged Composite Shell. Gue kira awalnya stiker, tapi ternyata di pernis barengan. Terus nih kalau teman-teman perhatiin, NJS-nya seperti ini. Ada kayak glitter-glitternya gitu. Oh iya, sama satu lagi lupa. Hampir lupa. Sarung helmnya. Nih beda sendiri. Kalau yang kemarin Kairos kan kayak kain biasa. Sedangkan kalau yang ini tuh halus banget sih. Halus gitu, bagian luarnya glossy, bagian dalamnya tuh kayak bludru gitu. Tuh. Jadi nggak bikin helm kita lecet. Dipikirin loh sampai hal begini sama NJS gitu. Terus ini juga sablonannya yang gold gitu. NJS hashtag local pride. Terus ini bagian talinya juga tuh, lihat sendiri talinya tebel dikasihnya guys. Terus ada ininya juga nih, apa sih namanya, istilahnya gini-gini apa sih nih, gue nggak ngerti nih. Pokoknya gitulah, pas ngencengin jadinya gini. Tuh, kayak helm-helm luar kan, terinspirasi dari helm luar, bagus lah. Jadinya lokal kita emang bagus-bagus sih produk lokal sebenarnya. Terus ini juga bagian dalamnya, gue males lepas lagi, tapi ya sebenarnya ini bisa dilepasin kok guys. Baik kanan ataupun kirinya. Terus bagian dalamnya juga, ini yang bagian kepalanya, tengah-tengah sini juga itu bisa dilepas. Jadi kalau teman-teman mau nyuci, gampang nih semuanya. Termasuk yang nih chin, tuh bisa dilepas juga nih. Terus nih ada emergensinya kalau misalkan rider atau kita nyamit-amit kenapa-napa, karena ini kan pakainya double daring, jadi mungkin agak susah kalau misalkan mau dilepas buru-buru. Jadi tinggal ditarik aja ininya, cetak gitu. Gue udah pakai ini selama semingguan dan inilah yang paling bisa gue ceritain ke teman-teman soal review dari helm NJS Forged Carbon ini. Kita balik dari kamera yang di depan. Oke, jadi ya ini dia helmnya. Paling kalau dari gue sepengalaman make seminggu, helm ini tuh berasa masih gede di kepala gue sih. Karena shellnya NJS itu cuma satu ukuran segede gini. Yang mereka mainin bagian dalamnya itu buat sizingnya adalah busanya. Jadi semakin sempit atau semakin kecil kepala kita, kayak kepala gue nih ukurannya S, dia busanya itu makin tebel. Nah jadi kalau ditanya pada saat dipakai kayak gimana, gue ngerasa angin masuk enak ke bagian mulut kita nih, bagian dagu sini. Jadi yang bagian depan ini nggak ada buka tutupnya guys. Jadi emang udah kebuka begini aja, dan ini berasa anginnya masuk ke dalam mulut depan kita sini sih. Nah terus di atasnya ini ada dua ventilasi yang bisa kita buka tutup. Nah jujur buat gue pribadi, di kepala gue ini nggak berasa sama sekali angin masuk ataupun adem-adem di kepala gitu. Kenapa? Kalau curiga gue sih karena busa yang di dalamnya ini, yang di bagian kepala itu terlalu tebal. Maklum lah karena size-nya kan S, jadi ya balik lagi ya, makin tebal juga busanya. Terus buat kacanya atau visornya, kita ada dikasih locknya kan di bagian tengah sini. Nah kalau ketutupan sampai rapet ngeklik seperti ini, tidak ada angin masuk guys, nggak ada bunyi yang melengking gitu, pasti teman-teman ngeh deh. Kecuali kalau misalkan kita males ngekliknya banget, jadi nutupnya tuh kayak cuma segini doang, nggak sampai ngeklik. Nah ini angin sering masuk. Kalau nggak kebayang bunyi melengkingnya angin itu kayak gimana, kira-kira kayak begini nih bunyinya nih. Nah kira-kira bunyi melengkingnya itu melengkingnya si angin ya, kayak gitu. Teman-teman pasti ngeh deh, ada kalanya kan helm-helm yang lain juga bunyi seperti itu. Jadi ya baiknya emang kalau misalkan dipakai nih NJS, diklik aja sampai bawah banget, sampai ngunci. Terus lanjut lagi, ini teman-teman bisa lihat sendiri udah gue pakein intercom. Karena emang dari yang udah NJS Kairos juga waktu itu gue bahas. Ini pun yang ZX1 ataupun yang ZX1R, bagian dalamnya semuanya tuh udah intercom friendly atau intercom ready. Di bagian kuping sini kanan kiri juga kita tuh dikasihin slot buat naruh dari speakernya si intercom itu. Balik lagi,
Untuk materialnya sendiri ini kan pure carbon, pure forged carbon. Gua milihnya yang ini karena tuh jarang dan gua pribadi kalau teman-teman ngikutin gua tuh nggak suka karbon yang tuil yang kayak anyam-anyaman kayak gitu. Makanya di motor gue juga nggak ada karbon-karbon gitu. Malah makin tertarik gitu ya, pengen naruh karbon forged begini di motor gue nantinya. Dan karena ini materialnya adalah full karbon semua, jadi berarti itu cuma 1,3 kilo guys. Sebagai catatan, NJS Kairos yang half yang kemarin gue bahas itu beratnya 1,4 kilo. Ini cuma 1,3 kilo dan full face. Jadi kebayang ya entengnya tuh gimana ini helm. Shellnya tuh emang masih mirip-mirip kayak AGV sih. Bagian depan ini bagian dagu, dia tuh mengkerucut kayak huruf A atau huruf V gitu sih. Banyak dari teman-teman yang gini, kalau gue baca di video-video NJS Forged Carbon ini yang udah pada tayang ya teman-teman gue ataupun yang gue nggak kenal, pokoknya komentarnya tuh soal sertifikat. Nah di sini dia karbon tapi cuma SNI aja dan banyak yang menyayangkan, wah 3,3 juta karbon sayang cuma SNI doang. Sekarang gini guys pertanyaan gue ya, helm Arai aja yang masuk sini tuh pakai lisensinya yang Jepang itu ya, kalau nggak ada SNI-nya kan nggak bisa jualan. Nah intinya kalau gue kemarin juga pas lagi San Mori ngobrol sama teman-teman yang dari NJS, mereka tuh sampai sekarang masih lagi coba ngajuin, lagi coba pokoknya maju terus buat dapat sertifikat yang lain. Buat gue pribadi intinya SNI aja tuh udah cukup sih. Harga 3,3 juta ini menurut gue udah worth it banget. Parah malah worth it. Ini malah gue bilang ini murah. Full karbon loh sekali lagi. Ini bukan karbon yang cuma dilapis doang sih guys. Kalau saran dari gue teman-teman yang emang pengen beli helm ini juga, terus emang kepincut, jangan dengerin kata orang-orang yang lain lah. Kalau emang seneng mah beli aja gitu loh. Nyesel loh. Ini kemarin San Mori ya, helm AGV yang Futuro aja temen-temen gue ada yang punya. Mereka penasaran sama ini dan pas dipegang, wajir, enak banget ya dan keren gitu. Serius guys, mesti ngelihat kasat mata banget sih. Ini tuh helm cakep. Oh ya, terus ini juga yang menurut gue mungkin nggak semua orang menyangkanya minus, cuma kalau buat gue pribadi gue lebih suka kalau misalkan visornya itu ada step-stepnya lagi di tengah-tengah guys. Jadi ini tuh dari yang paling atas sampai yang paling bawah nggak ada gitu loh. Jadi pas jalanan jalanan agak nggak rata, gue buka kaca helmnya karena mungkin agak-agak gerah waktu itu. Ya udah deg lama-lama dia turun sendiri gitu loh. Cuma ya kalau nggak ketemu jalan yang ancur banget, ini sih masih kuat-kuat aja. Selera sih lebih sukanya yang visor warna apa. Setahu gua dia tuh cuma ada saat ini ya. Ini kan flat nih. Yang flat itu cuma ada warna biru ini, warna merah, yang sama smoke dan sama yang clear. Ada 4 itu doang. Oke, terus nih real life fittingnya ya. Ini kalau pakai helm full gini gue biasa pakai balaclava sih. Mereknya itu RC Moto Garage, kemarin beli. Enak coy. Nah ini gue pakai dulu helmnya size S-nya tuh di awalnya pas baru mau masuk kepala itu emang agak sempit banget. Nah, tapi kalau udah dipakai ya udah. Nengok kanan kiri itu ngepas, nggak ada sisa yang goyang-goyang di size S ini di gua. Terus kalau buat busanya bukan ngetat di pipi. Kalau buat gue pribadi, gue ngerasanya ngetatnya tuh di bagian tulang sini nih guys. Pipi sih belum kayak ketonjok banget ya. Ini pipi bagian sini tuh masih agak renggang gitu. Tapi yang pas bagian tulang sini tuh udah berasa kayak gencet. Terus ya apalagi? Udah sih fittingannya kayak gini tuh guys. Kelihatannya gede kan? Masih kayak toge gitu kan? Badan gue sih berat 65, tinggi 177. Dari kemarin foto Mori juga gue ngeliatnya kayak helmnya, kalau menurut gue sih kayak toge kalau gue pakainya. Jadi kepalanya tuh masih kegedean. Shellnya tuh emang gede banget, balik lagi yang tadi gue bilang ya. Cuma kata teman-teman gue ya emang rata-rata begitu semua. Ya sudah lah. Makanya sebenarnya harapan dari gue sih semoga kedepannya si NJS ada lah satu lagi shellnya itu yang mungkin ukurannya lebih kecilan lagi gitu ya. Karena kan pangsa pasarnya sebenarnya NJS itu kan ya balik lagi Indonesia. Orang-orang kita kan kebanyakan juga yang kecil-kecil ya. Badan itu nggak yang segede-gede atau seterek-terek kayak bule gitu loh. Jadi biar ada pilihan aja buat konsumennya. Ada satu lagi
shellnya yang kecilan, ada satu lagi shellnya yang standar aja kayak begini. Intinya gue senang banget sama NJS yang ini karena forged carbon ya, balik lagi ya, nggak ada, belum ada sih lebih tepatnya, mungkin kedepannya bakalan ada juga pabrikan-pabrikan helm lokal besar nantinya yang bikin forged carbon juga, ngelihat kesuksesannya si NJS ini. Karena menurut gue ini, wah cakep sih, apalagi kalau ada yang Dove-nya kali ya, tapi enggak, gue mendingan yang glossy gini aja. So, gimana? 3,3 juta menurut gue sih worth it. Worth it banget. Bahkan kalau 4 juta juga sebenarnya menurut gue nggak apa-apa. Ini nanti kalau teman-teman yang kemarin ngomong soal lisensi atau safety-nya yang bukan SNI, mungkinnya nanti akan ada DOT ataupun yang lain-lainnya. Dan harganya jadi lebih mahal, jangan banyak yang protes ya. Karena kan kalian yang mau. Gitu loh. Kalau buat gue pribadi SNI aja udah cukup soalnya. Oke guys. Paling segini aja ya video soal helmnya. Gimana pendapat dari teman-teman? Gue pengen tahu. Tips dari gue, teman-teman tuh kalau pengen beli helm NJS pakai cara gue, monggo aja. Jadi gini, si NJS itu kalau gue perhatiin, kayaknya mereka tuh jualan semutnya mereka. Semutnya mereka tuh maksudnya gini, teman-teman follow Instagramnya, terus aktifin aja tuh loncengnya kalau misalkan dia update story. Soalnya si NJS itu suka nge-update lapaknya di Shopee ataupun di Topet, itu lewat story seringnya. Dikasih tahu dulu ancang-ancang di hari yang sama, biasanya pagi gitu ya, atau rada siang jam 9. Siap-siap nanti NJS Kairos jam 12 restock. Atau nih NJS yang ZX1R Carbon akan restock jam 2 atau jam 3 sore. Biasanya kayak gitu-gitu mereka. Jangan ditungguin di lapaknya yang di e-commerce, kalau saran gue kayak gitu. Dan jualannya juga kayak ini, gue belinya di Sarang Helm. Udah ya, paling segini aja video gue untuk ngebahas helm lokal forged carbon pertama kalinya ya dari NJS. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dengan teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.